Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas antropologi dalam praktik keperawatan yang beranggotakan Dita Febriani, Emi Sapitri, Rifan Rizky Hasatria. Kepada Emi, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Antropologi dan praktik keperawatan. Pengertian antropologi keperawatan. Antropologi keperawatan merupakan sistem sosial budaya yang dimiliki ketertarikan untuk dikaji. Dalam hal ini, antropologi dapat berdiri sendiri maupun integrasi dengan bidang profesi lain, seperti pendidikan bagi peranan profesional interaksi, peran profesional kebebasan wanita, dan peran profesional keperawatan. Profesional keperawatan merupakan bidang pengamatan yang menarik bagi antropologi dalam mengamati metodologinya. A. Perkembangan antropologi dalam keperawatan. Antropologi keperawatan dimulai tahun 1936 oleh Brown. Tahun 1968 hanya terdapat 8 orang antropologi yang berkecimpung dalam pendidikan keperawatan. Tahun 1969, perawat dan antropologi telah mengidentifikasi persamaan di antara keduanya. Pertama, pendidikan keperawatan, masalah profesi keperawatan pada aspek perilaku atau antropologi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dita. Kepada Dita, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Satu, hubungan antara sosial budaya dan biologi yang merupakan dasar dari perkembangan antropologi keperawatan. Jadi, hubungan antara sosial budaya dan biologi yang merupakan dasar dari perkembangan antropologi keperawatan, yaitu masalah kesehatan, merupakan masalah kompleks yang merupakan resultan dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun masalah buatan manusia, sosial budaya, perilaku, populasi penduduk, genetika, dan sebagainya. Derajat kesehatan masyarakat yang disebut sebagai psikososial somatic health well-being merupakan resultan dari 4 faktor, yaitu A. Environment atau lingkungan, B. Behavior atau perilaku. Antara yang pertama dan kedua dihubungkan dengan ecological balance. C. Heredity atau keturunan yang dipengaruhi oleh populasi, distribusi penduduk, dan sebagainya. Yang D. Healthcare service berupa program kesehatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Dari 4 faktor tersebut, lingkungan dan perilaku merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya atau dominan terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Tingkah laku sakit, peranan sakit, dan peranan pasien sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelas sosial, perbedaan suku bangsa, dan budaya. Maka ancaman kesehatan yang sama atau yang ditentukan secara klinis bergantung dari variabel-variabel tersebut dapat menimbulkan reaksi yang berbeda di kalangan pasien. Misalnya dalam bidang biologi, perawatan menggambarkan teknik penemuan ilmu-ilmu kedokteran dan variasi, termasuk mikrobiologi, genetologi, nutrisi, dan epidemiologi. Hal ini memungkinkan untuk menghubungkan antara perubahan biologi yang didapatkan dengan menggunakan teknik tersebut terhadap faktor-faktor sosial dan budaya di masyarakat tertentu. Yang kedua, perkembangan antropologi keperawatan dari sisi biological pole. Ada beberapa ilmu yang berhubungan dengan antropologi dan saling berkontribusi dalam memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu lain. Misalnya, dalam bidang biologi, antropologi keperawatan menggambarkan teknik dan penemuan ilmu-ilmu kedokteran dan variasinya, termasuk mikrobiologi, biokimia, genetik, parasitologi, patologi, nutrisi, dan epidemiologi.
Hal ini memungkinkan untuk menghubungkan antara perubahan biologi yang didapatkan dengan menggunakan teknik tersebut terhadap faktor-faktor sosial dan budaya di masyarakat tertentu. Contohnya adalah penyakit keturunan atau albinisme di suatu daerah di Nusa Tenggara Timur ditransmisikan melalui gen resesif karena pernikahan di antara anggota keluarga. Secara umum, antropologi keperawatan senantiasa memberikan sumbangan pada ilmu kesehatan lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan suatu cara untuk memandang masyarakat secara keseluruhan, termasuk individu, di mana cara pandang yang tepat akan mampu untuk memberikan kontribusi yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat, dengan tetap bertumpu pada akar kepribadian masyarakat yang membangun. Yang kedua, memberikan suatu model yang secara operasional berguna untuk menguraikan proses sosial budaya bidang kesehatan. Ketiga, sumbangan terhadap metode penelitian dan hasil penelitian, baik dalam merumuskan suatu pendekatan yang tepat maupun membantu analisis dan interpretasi hasil tentang suatu kondisi yang ada di masyarakat. Ada beberapa ilmu yang memberikan sumbangan terhadap antropologi keperawatan, antara lain antropologi fisik, biologi ragawi. Contohnya seperti nutrisi mempengaruhi pertumbuhan, bentuk tubuh, variasi penyakit. Habis itu etnomedicine, awalnya mempelajari tentang pengobatan pada masyarakat primitif atau yang masih dianggap tradisional. Meski dalam perkembangan lebih lanjut, stereotipe ini harus dihindari karena pengobatan tradisional tidak selamanya terbelakang atau salah. Yang ketiga, kepribadian dan budaya adalah observasi terhadap tingkah laku manusia di berbagai belahan dunia. Misalnya perawatan skizofrenia di suatu daerah untuk mencari penyembuhan yang tepat dapat digunakan untuk mengevaluasi pola perawatan dan penyakit yang sama. Kesehatan masyarakat, di mana beberapa program kesehatan bekerjasama dengan antropologi untuk menjelaskan hubungan antara kepercayaan dan praktik kesehatan. Perkembangan antropologi keperawatan dari sisi sosiokultural. Antropologi keperawatan membantu mempelajari sosiokultural dari semua masyarakat yang berhubungan dengan sakit dan sehat sebagai pusat dari budaya. Di antaranya, 1. Penyakit yang berhubungan dengan kepercayaan atau misfortunes. 2. Di berbagai masyarakat, misfortunes disebabkan oleh kekuatan supernatural maupun supernatural atau penyihir. 3. Kelompok Heales ditemukan dengan bentuk yang berbeda di setiap kelompok masyarakat. 4. Heales merupakan peranan sebagai penyembuh. 5. Adapun perhatian terhadap suatu keberadaan sakit atau penyakit tidak secara individual, terutama illness dan sickness pada keluarga ataupun masyarakat. 6. Diupamakan sebagai kewajiban, maka tugas utama ahli antropologi keperawatan diantaranya bagaimana individu di masyarakat mempunyai persepsi dan bereaksi terhadap dan bagaimana tipe pelayanan kesehatan yang akan dipilih untuk mengetahui mengenai budaya dan keadaan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Perbedaan antara perkembangan antropologi keperawatan biologi poler dan sosiokultural poler. Menurut Foster atau Anderson, antropologi keperawatan mengkaji masalah-masalah kesehatan dan penyakit dari dua kutub yang berbeda, yaitu kutub biologi dan kutub sosial budaya. Kutub biologi meliputi pertumbuhan dan perkembangan manusia, peranan penyakit dalam evolusi manusia, dan paleopatologi, studi mengenai penyakit-penyakit purba. Kalau kutub dari sosial budaya meliputi sistem media tradisional atau etnomedicine, masalah petugas kesehatan dalam masalah petugas kesehatan dan persiapan profesional mereka, tingkah laku sakit, hubungan antara dokter dan pasien, dan dinamika dan usaha memperkenalkan pelayanan kesehatan barat kepada masyarakat tradisional. Peran atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang perawat, yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagai advokat, sebagai edukator atau memberikan edukasi, sebagai koordinator dan kolaborasi, dan sebagai pembimbing atau konsultan. Sekian materi saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifan. Kepada Rifan dipersilahkan. Baik, saya Rifan Rizky Hasatria akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dita Febriani. Materi selanjutnya yaitu manfaat antropologi dalam keperawatan. Yang pertama yaitu memberikan suatu cara untuk memandang masyarakat secara keseluruhan, termasuk individu. Perlu mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi, budaya, kebiasaan, perilaku, emosi, sikap masyarakat terhadap sakit, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tentu akan mempengaruhi pola pelayanan kesehatan pada masyarakat. Agar dapat memberikan kontribusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat, diperlukan cara pandang yang tepat. Cara pandang tepat ini adalah cara kita melihat sesuatu dan mengartikan suatu hal sesuai pola pemikiran masyarakat. Jadi harus bertumpu pada akar kepribadian masyarakat yang membangun. Yang membangun itu masyarakat mau ikut pada pola pelayanan kesehatan yang ada sehingga terwujud terjadinya perkembangan situasi masyarakat yang lebih baik. Kedua, memberikan suatu model yang secara operasional berguna untuk menguraikan proses sosial budaya bidang kesehatan. Memberikan suatu proses keperawatan berupa pelayanan sebagai metode untuk dijadikan pedoman. Dari pelayanan tersebut diharapkan bisa menjelaskan proses sosial budaya bidang kesehatan. Sosial budaya seperti apa? Yaitu kebudayaan dan masyarakat dapat mempengaruhi masalah-masalah kesehatan. Apabila masyarakat tersebut dapat menerima pelayanan, berarti masyarakat tersebut mengalami perkembangan dalam bidang kesehatan, sehingga masyarakat berada di situasi yang baru. Yaitu bentuk usaha yang dilakukan berupa pelayanan sesuai dengan proses keperawatan dan diharapkan bisa menguraikan proses sosial budaya bidang kesehatan. Memang tidak semua bisa tepat dalam meramalkan perilaku individu dan masyarakatnya, tetapi secara tepat bisa memberikan kemungkinan luasnya pilihan yang akan dilakukan bila masyarakat berada pada situasi yang baru. Jadi terjadilah perkembangan di bidang kesehatan. Yang ketiga yaitu sumbangan terhadap metode penelitian dan hasil penelitian. Jadi dalam antropologi keperawatan ini memberikan sumbangan pada ilmu kesehatan yang lainnya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh penerapan antropologi dalam praktik keperawatan. Yang pertama, perlindungan atau mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Contohnya, budaya berolahraga setiap pagi. Yang kedua yaitu mengakomodasi atau negosiasi budaya. Negosiasi budaya dilakukan untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu lebih menguntungkan kesehatan. Contohnya, perawat membantu klien agar dapat memilih atau menentukan budaya lain yang telah mendukung peningkatan kesehatan. Misalnya, klien sedang hamil, mempunyai pantang makan yang berbau amis, maka ikan dapat diganti dengan sumber protein hewani yang lain, misalnya telur. Yang ketiga, mengubah atau mengganti budaya klien, atau dapat disebut juga dengan restrukturisasi budaya. Restrukturisasi budaya klien dilakukan bila budaya yang dimiliki klien dapat merugikan kesehatannya. Contoh, perawat berupaya merestrukturisasi gaya hidup klien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok. Itulah manfaat dan contoh-contoh dari antropologi praktik keperawatan. Sekian materi yang sudah saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 12, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.